Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia, NIM saya 4342411032. Saya dari kelas TRPL 2B Malam. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum AAS untuk mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja kita lihat soal pertama yang dimana soal pertama ini saya akan membuat database toko buku online yang terdiri atas pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Pelanggan ada isi ID pelanggan, nama, kota, dan tanggal registrasi. Sedangkan buku ada ID buku, judul, penulis, kategori, dan harga. Sedangkan pesanan ada ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pesanan, dan juga status. Sedangkan detail pesanan terdiri atas ID detail, ID pesanan, ID buku, dan jumlah. Di sini kita disuruh tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. 2. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Ketiga, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Tentu saja kita melakukan prakteknya. Di sini saya akan membuat database-nya dulu. Saya sudah membuatnya di catatan, jadi saya tinggal copy-paste saja untuk masukin ke database-nya. Namun di sini ada terjadinya error ya. Ini sudah saya perbaiki. Jadi saya nge-record pas udah berhasilnya. Di sini ada beberapa terjadi error lagi. Di sini saya coba perbaiki errornya dulu. Di sini langsung saya buat SQL-nya. Jangan lupa untuk memeriksa lagi SQL yang sudah kita ketik itu. Mungkin di beberapa video ini akan banyak terkat-katnya karena banyak terjadinya error. Video pengerjaan dan video penjelasannya saya buat terpisah. Jadi saat saya melakukan video diri saya melihat contoh video record dari praktikum yang sudah saya buat. Jadi mungkin agak sedikit berbeda.
bingung, kita coba cek dulu apa yang error. Sudah selesai, kita lanjut soal kedua. Sebuah perusahaan tugas. Di dalam departemen terdapat ID departemen, nama departemen. Karyawan ada ID karyawan, nama lengkap, posisi, gaji, ID departemen. Project ada ID project, nama project, tanggal mulai dan tanggal selesai. Tugas ada ID tugas, ID karyawan, ID project, dan role. Di situ ada pertanyaan, yaitu buatlah sebuah query untuk menghasilkan laporan berikut. Yang pertama ada tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang kedua, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Yang ketiga, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Langsung saja kita buat database-nya. Di sini data-datanya saya dapatkan dari file yang sudah tersedia di mata kuliah pemrograman basis data, seperti ID project itu tipenya integer, nama project itu tipenya varchar, tanggal mulai itu tipenya date, tanggal selesai itu tipenya date. Agak terjadi error lagi ya guys. Kita coba. Oke, berhasil. Kita coba lagi, kita input SQL-nya. Oke, berhasil. Oke, berhasil lagi. Oke, berhasil. Oke, berhasil lagi. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sistem informasi akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut: mahasiswa, mata kuliah, nilai. Di dalam mahasiswa terdapat NIM, nama, total SKS, status. Di dalam mata kuliah terdapat kode MK, nama MK, SKS. Di nilai terdapat ID nilai, NIM, kode MK, dan nilai huruf. Untuk pertanyaannya, yaitu ada A. Buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Soal kedua, buatlah sebuah fungsi bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan retur nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai. Langsung saja kita buat database. Di sini saya sudah menyiapkan database, mungkin saya langsung record dalam kondisi database sudah jadi. Maaf, ini videonya agak kebalik gitu ya. Jadi di nomor 3 tadi saya letak di nomor 2 tadi. Jadi langsung ke nomor 4 aja. Oke, kita langsung masuk ke nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Database-nya yaitu ada produk, penjualan, detail penjualan, log stok rendah. Di dalam produk ada ID produk, nama produk, dan stok. Di dalam penjualan ada ID penjualan, tanggal penjualan. Di dalam detail penjualan ada ID detail, ID penjualan, ID produk, dan jumlah. Di dalam log stok rendah ada ID log, ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Untuk pertanyaannya, langsung saja kita buat database-nya. Terjadi error. Sepertinya saya sudah muat dengan error ini ya. Mohon maaf. Oke, kita coba lagi, nggak tahu berhasil. Oke, masih terjadi error. Coba lagi. Selesai.